Yang dimaksud tidak ada sholat setelah sholat subuh itu sholat sunnah. Tidak ada sholat setelah sholat asar itu sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata ba'da subhi, tidak ada sholat setelah sholat subuh, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbitnya matahari, wala sholata ba'dal asri, dan juga tidak ada sholat setelah sholat asar, hatta taghibas syamsu, sampai hilangnya matahari. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Walafdu muslimin, dan menurut lafadz Muslim, la sholata ba'da sholatil fajri, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ini ada larangan. Yang dimaksud tidak ada sholat setelah sholat subuh itu sholat sunnah. Tidak ada sholat setelah sholat asar itu sholat sunnah. Jadi tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada ba'diyah asar. Coba kita baca di sebelahnya, ada hadis yang ke-15 supaya pas. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, sholli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW sholat al-asra, sholat asar. Tsumma dakhala baiti, kemudian beliau masuk ke rumahku. Fa sholli rak'ataini, lalu beliau sholat 2 rakaat. Fasa'altuhu, maka aku menanyai kepadanya. Faqala, maka beliau menjawab, syughiltu an rak'ataini ba'da dhuhri, aku disibukkan dari 2 rakaat setelah zuhur. Fasollaituhumal ana, maka aku sholat 2 rakaat setelah zuhur itu sekarang. Fakultu, lalu aku bertanya, ini menurut Ummi Salamah, afana kadhihima idza fatana, apakah aku harus mengkodok keduanya itu apabila aku meninggalkannya? Qala, maka beliau menjawab, la, tidak. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan Ahmad. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, yang dikerjakan itu adalah sholat ba'diyah zuhur. Karena kesibukan beliau setelah sholat zuhur, dia nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Ya, lalu Ummi Salamah ini tanya, ya Rasulullah, seandainya saya luput, seandainya saya tidak sempat mengerjakan sholat ba'diyah zuhur, apakah saya boleh mengkodoknya? Lah, tidak boleh. Artinya hadis ini dinasakh oleh hadis yang pertama. Ya,
Ada juga hadis riwayat Bukhari, di sini tidak disebutkan, dari Sayyidatina Aisyah, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Itu menurut Sayyidatina Aisyah. Ada hadis semacam itu, riwayat Bukhari. Nah, hadis ini yang saya sebutkan itu dinasakh atau mansuh oleh hadis yang pertama, bahwa tidak ada sholat setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Lalu begini, bagaimana kalau mengerjakan sholat tahiyat masjid? Terima kasih. Nah, ini ada ikhtilaf. Sholat tahiyat masjid itu dikerjakan setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Umpamanya ada kajian subuh, bapak-bapak karena ketiduran, lalu sholat subuh di rumah, ada kajian di masjid, lalu masuk masjid, terus sholat tahiyat masjid, apa boleh? Ini masih ada ikhtilaf. Menurut mazhab Syafi'i boleh, karena ada sebab yang mendahului, ya. Jadi ada sebab yang mendahului, termasuk ada hadis jangan masuk, kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau bapak-bapak setelah asar masuk masjid itu masih diperkenankan sholat tahiyat masjid. Yang tidak boleh itu sholat apa? Sholat mutlak, tidak boleh, ya. Nah, setelah subuh masih diperbolehkan juga, ya. Bahkan setelah subuh, pernah saya sampaikan di sini tidak disebutkan, itu ada orang yang sholat 2 rakaat, ya. Jadi setelah ngimami Rasulullah itu selesai, dilihat ada sahabat yang sholat 2 rakaat setelah subuh. Ditanya, gak ngerti tak awakmu iku, kalau sholat subuh itu hanya 2 rakaat, kenapa engkau sholat lagi? Kata sahabat ini, saya faham ya Rasulullah, sholat yang saya kerjakan saat ini adalah sholat yang seharusnya saya lakukan sebelum subuh, cuma saya tadi nggak sempat. Apa jawab Rasulullah? Wasakata, Rasulullah diam, Pak, menang, gak jawab. Artinya tidak melarang dan tidak memerintahkan. Nah, hal yang demikian ini adalah takririyah, ya, itu menandakan diperbolehkan. Jadi umpamanya ngapunten, bapak-bapak tidak sempat sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, nggak sempat, ya, datangnya sudah duluan, Pak, ke masjid, ya, sebelum azan sudah di masjid. Setelah azan perutnya sakit, lalu ke belakang, ya. Nah, di sana buang air besar. Setelah buang air besar di sana ngapunten, kakean mangan, Pak, ya, mangan pete, mangan jengkol, wis pokoknya apa dilebokno. Terus setelah selesai qomat, gak sempat sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Nah, yang demikian ini diperbolehkan setelah subuh, sholat qobliyah subuh ini dilakukan. Karena apa? Jadi 2 rakaat ini khairun minad dunya wa ma fiha, karena pahalanya lebih baik, lebih utama daripada dunia seisinya. Eman, ya, makanya diperbolehkan dengan syarat orang ini tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Tapi kalau umpamanya, alah engko oleh wae kok, nanti masih boleh kok, berarti nanti aja saya setelah subuh saya sholat, ini tidak boleh. Yang kedua, bila ada orang yang melakukan sholat 2 rakaat setelah subuh,
orang yang pandai di sini, takmir atau ustadz, jangan langsung menyalahkan. Ya, mungkin orang ini sudah tahu hadisnya, ya. Jadi kita belum tahu, ya. Jadi jangan langsung menyalahkan, tabayun dulu, Mas, Pak, kenapa sampean setelah sholat subuh kok melakukan lagi? Nah, ditanya dulu, jangan dulu, kamu nggak tahu hadisnya ya, bahwa setelah subuh itu tidak boleh sholat. Oh, gitu ya. Padahal yang menanyai, yang marah ini nggak ngerti hadisnya, ini itu ada. Ya, jadi oleh karena itu jangan sampai orang yang alim di sini itu langsung menegur atau menyalahkannya. Tabayun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.